sini saya Raihan Nurgunadi akan mewawancarai narasumber dari perwakilan dari Gen Muda PDI Cabang Surakarta. Sebelumnya boleh diperkenalkan? Ya, perkenalkan dengan saya Kevin Sidabutar dari Bendahara Umum Gen Muda PDI Surakarta. Baik, langsung aja ya. Kita di sini tuh kita bakal ngomongin tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Baik, di sebelah saya sudah ada perwakilan dari Gen Muda PDI Cabang Surakarta. Langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Jadi gimana sih Mas, kayak sebagai representasi muda yang terjun langsung ke dunia politik di Surakarta, gimana sih Masnya ngelihat dinamika demokrasi Indonesia saat ini? Atau apakah masih cukup sehat atau banyak tantangannya nih? Kalau untuk demokrasi sendiri di Indonesia Interupsi suara. di tahun-tahun ini terutama masih sedikit belum berjalan ya demokrasi ya, kalau bisa dibilang, dengan adanya kasus-kasus yang baru-barunya viral, pembungkaman dari rekan-rekan reporter terutama, itu bisa juga menjadikan salah satu demokrasi sedang lagi nggak dihargainya di Indonesia, kalau bisa dibilang. Menurut pandangan saya sendiri sih kayak gitu. Berarti tantangannya masih cukup banyak kan? Cukup banyak sih untuk demokrasi. Oke. Lalu anggapan Gen Z dan milenial itu kan cenderung apatis nih di politik ini. Itu menurut Masnya gimana sih dari perspektif internal PDI sendiri? Kalau di kita sih bersyukur ya, puji Tuhannya, antar generasi ini saling mendukung ya, baik dari milenial, Gen Z yang masih mahasiswa juga kita ngerangkul banget. Jadi gen-gen muda kita diajarkan oleh kanda-kanda juga, diberi materi tentang praktik politik kayak gimana, mulai dari politik yang di kampus dulu, nanti pas lulus juga bisa diarahkan ke jalur politik yang memang passionnya dia gitu. Biasanya dari kami sih udah menyediakan alternatif jalan upaya biar dia bisa terjun langsung sih kayak gitu. Berarti masih ada mentornya berarti lah ya? Mas, kita nyediain mentor banyak banget kalau dari kita sendiri. Berarti kalau kayak gitu tuh di PDI Surakarta sendiri tuh ruang apa sih yang yang dikasih ke kader-kader muda seperti Masnya? Apakah kayak anak-anak muda tuh benar-benar didengar dalam pengambilan kebijakan, atau baru sebatas pelengkap aja? Kalau di kita sih 60% sekarang udah Gen Z ya, bisa dibilang 60% di Surakarta sudah Gen Z dari PDIP sendiri, karena emang transformasi itu emang harus ya. Karena kan digital kan mainnya juga, cara penyampaian politik sekarang digital, yang ngerti kan juga kaum muda kan, emang jadi harus menggait kita sih, timbal balik juga. Jadi kalau di kita sih sama-sama kita saling simbiosis mutualisme antara generasi lah. Lalu selanjutnya Mas nih ada agenda apa nih ke Jawa Barat nih dari Surakarta? Ada kumpul kebetulan dari gen-gen kita muda-muda di daerah Bogor ya. Dia mengumpulkan, terhitung sih ada 20 lebih cabang dari seluruh Indonesia sih, kalau boleh tahu. Itu kayak kelas gitu untuk kader-kader kita. Jadi mungkin closing statement nih mungkin dari Masnya, kayak dari seluruh pertanyaan yang saya berikan mungkin bisa dikasih closing statement gitu mungkin dari Masnya. Mungkin ini ya, kalau untuk generasi muda paling jangan takut ya mencoba untuk berpolitik, apalagi takut ini, coba aja dulu. Jangan takut
apa anggapan bahwa ikut organisasi eksternal kayak kita ini kadang-kadang dianggap sepele, tapi coba aja. Kita walaupun emang banyak yang bilang nggak menguntungkan, tapi nyatanya kita memberikan ilmu terus kok kepada masuk ke dalam organisasi kita. Coba aja dulu berpolitik, jangan independen, coba aja lewat kita dulu. Baik, terima kasih sebelumnya. Masnya siapa tadi namanya? Kevin. Kevin Sributan ya. Baik. Baik, teman-teman sekalian, mungkin segini aja dari wawancara saya bersama narasumber dari perwakilan dari Gen Muda PDI Cabang Surakarta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Panji Azwar Bayaki. Terima kasih. Terima kasih Rehan Nur Gunadi. Saya Panji Azwar Bayaki akan membantu menjelaskan. Teman-teman mahasiswa dan penonton sekalian, dari perbincangan hangat kita tadi bersama wakil generasi muda PDI Perjuangan Surakarta, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dalam konteks dinamika demokrasi Indonesia saat ini. Pertama, demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif, bukan sikap apatis anak muda. Kali ini bukan lagi sekedar komunitas suara atau penonton di pinggir lapangan, melainkan bergerak yang membawa arah baru bagi masa depan politik bangsa. Ruang-ruang strategis harus terus dibuka agar gagasan sikap generasi muda bisa tersalurkan dengan baik. Kedua, seperti yang dibahas bersama mengenai polarisasi negara, stabilitas dan keamanan adalah fondasi utama agar demokrasi bisa berjalan tanpa rasa takut peran APBD dan Polri dalam mengawal serta menganyam proses demokrasi hal yang sangat baik dan krusial. Namun, kunci utamanya tetap berada komitmen netralitas. Ketika aparat negara berdiri tegak di atas kepentingan bangsa dan profesionalisme, disitulah hak demokrasi rakyat dapat terlindungi dengan utuh. Dinamika akan selalu ada, tantangan terus berganti, namun esensi demokrasi tetap sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tugas kita bersama sebagai mahasiswa generasi muda dan seluruh elemen bangsa adalah menjaga agar roda demokrasi ini tetap berputar di jalur yang benar. Sekian.